Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lapar kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala asrafil anbiya ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini. Kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuajahah di Masjid An-Nubuwah dalam rangka kajian bulanan setiap Jumat yang keempat. Ibu-ibu kaum muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang pernah diajak untuk bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada di antara kita yang pernah diajak bicara sama Allah? Angkat tangan. Ada enggak yang pernah diajak bicara sama Allah? Enggak ada. Ibu-ibu nih yang di tengah, pernah enggak diajak bicara sama Allah langsung? Enggak ya? Baik. Alhamdulillah kalau saya sering diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajak kita bicara. Maka dengan merasa seperti itu, hati kita akan terikat bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sudah mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa ilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengenalnya, maka semua amal ibadah kita akan baik. Tapi jika kita belum mengenalnya, maka ibadah kita akan sia-sia. Dalam kita berukhuwah, bersaudara dalam Islam, dalam kita berjamaah, menyatukan hati satu dengan yang lain di antara kita kaum muslimin, jika kita tidak mengenal Allah, maka keberjamahan kita akan disifati seperti sifat yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Seolah-olah mereka itu berjamaah, tapi sebenarnya mereka itu hatinya bertengkar, hatinya bertolak belakang. Oleh karena itu, saya akan ambilkan ilmu bagaimana mengenal Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin di Indonesia khususnya untuk mengenal Islam. Imam Al-Ghazali itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i dalam fikih. Secara akidah itu beraliran Al-Asy'ari, yang itu menjadi imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan kaum muslimin di dunia ini.
Imamul Muslimin, imam kita Yakhshallah Mansur juga sering mengutip pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali. Baik ibu-ibu sekalian, yang pertama, ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah bagian dari pemahaman akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa dasar yang harus kita fahami. Minimal ada 10 dasar yang harus kita fahami bagaimana cara kita mengenal Allah. Dasar yang pertama adalah ma'rifatu wujudihi ta'ala. Kita harus bisa mengenal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bisa mengenal apa, Bu? Wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sekarang kita mengenal wujud Allah itu dengan apa? Maka mudahnya kita sering membaca Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengenal wujud Allah. Di dalam surat An-Naba, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mengenalkan dirinya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya? Kita bisa baca surat An-Naba ayat 6 sampai ayat 16. Ayat berapa, Bu? 6 sampai ayat 16. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Tidakkah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ini kalimat tanya apa kalimat pemberitahuan? Kalimat pertanyaan atau pemberitahuan? Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istifham ingkari. Apa kata istifham ingkari itu? Pertanyaan tapi sebenarnya tidak membutuhkan jawaban tekstual, tapi membutuhkan jawaban pemikiran, membutuhkan jawaban penghayatan, membutuhkan jawaban tafakur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Sekarang ibu-ibu lihat, benar nggak bumi ini sebagai hamparan tempat tinggal kita? Benar? Berarti itu wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Siapa yang bisa membuat bumi ini? Ada selain Allah yang bisa membuat bumi ini? Tidak ada. Minimal ada 3 hal makna Rob. Ibu-ibu sering baca Rob? Sering baca Rob pagi dan sore hari, betul?
Benar nggak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilah. Ada berapa tuh? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb minimal punya 3 makna. Yang pertama, pencipta. Ibu diciptakan, ibu menciptakan. Bikin rumah cuma dibikin, bikin masjid cuma dibuat, tapi tidak ada unsur lain, nggak bisa. Karena masjid ini lambat laun akan hancur. Bikin rumah juga begitu, tanpa unsur yang lain akan hancur. Kita dibuat oleh Allah, cuma diciptakan saja, tanpa unsur yang lain kita akan hancur. Tapi yang kedua, Allah memelihara. Apa bu? Memelihara. Ibu punya anak, siapa yang buat? Siapa yang buat? Jawab aja terus terang. Siapa yang buat? Allah. Walaupun melalui proses. Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Allah. Siapa yang menghidupi kita? Allah. Siapa yang ngasih makan kita? Allah. Siapa yang memberikan nafas kepada kita? Allah. Walaupun prosesnya ada. Jadi yang kedua adalah memelihara. Jadi kalau diciptakan tapi tidak dipelihara, nggak bisa. Ibu punya anak nggak dipelihara, bagaimana? Apa yang terjadi? Ibu juga dulu anak-anak. Terus kalau tidak dipelihara, apa yang akan terjadi? Yang ketiga, mengatur. Jadi Allah itu mencipta, memelihara, mengatur. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala mencipta matahari, bumi, terus tidak diatur. Kapan siangnya, kapan malamnya? Kalau malam itu bagaimana? Kalau siang itu bagaimana? Ternyata oksigen juga itu diatur. Kalau yang keluar dari nafas kita apa namanya? Enggak? Hah? Wah, lupa. Kalau yang kita hirup namanya apa? Oksigen. Kalau yang kita keluarkan namanya CO2. Pakai masker, nanti CO2-nya masuk lagi. Ya, jadi bolak-balik ini, bingung nih napasnya, oksigen yang mana, yang CO2 yang mana. Jadi masuk lagi tuh. Allahu Akbar. Kemarin teman-teman saya sama tim itu ke Gontor Bandar Lampung sini, 800 santri itu nggak pakai masker semua. Akhirnya kita terpaksa harus lepas masker karena kiainya juga tidak pakai masker. Alhamdulillah ya, aman-aman. Kemudian wal jibala autada, gunung-gunung dijadikan sebagai pasak. Kalau kita nggak ada gunung, itu pergerakan tanah itu akan labil. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian azwaj, pasangan. Azwaj itu jamak dari zauj. Apa itu zauj? Zauj itu adalah belahan. Jadi kalau ada bola dibelah, kalau ada semangka dibelah. Nah, belahan semangka yang sebelah kanan, belahan semangka sebelah kiri itu kanan kiri ya. Ini kanan belah mana? Ya, kanan sama kiri. Belahannya itu namanya zauj. Jadi kalau ada semangka dibelah, itu semangka bukan? Masih semangka, tapi tidak sempurna. Jadi dua, semangka satu dibelah jadi dua. Nah, belahannya itu namanya zauj. Maka zauj satu disatukan dengan zauj yang sebelah kanan disatukan dengan zauj yang sebelah kiri, maka menjadi sempurna. Dalam kehidupan manusia juga begitu. Ada jomblo one, kata orang.
ada jumluwati. Jumluwan itu zauj, jumluwati itu zauj. Selama dia belum ketemu pasangannya, tidak ketemu yang namanya sakinah. Nanti kalau sudah ketemu baru namanya sakinah. Kata orang samara, sakinah, mawadah, warahmah. Betul, Bu? Sekarang ibu-ibu yang udah 60 tahun, 50 tahun sudah bukan mawadah lagi, sudah warohmah. Jadi kalau ketemu bapaknya cuma lihat-lihatan aja, pijit-pijitan, paling habis itu tidur, nggak ada yang lain. Tapi kalau masih mawadah ada pekerjaan yang lain. Betul nggak, Bu? Betul, pengalaman berarti, Ibu. Jadi wa khalaqnakum azwaja. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah pasangan, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Ada manis, ada panas, ada suka, ada duka. Ada tangis, ada tertawa. Jadi kalau hidup ini nggak ada tangis, nggak enak, Bu. Dalam proses kehidupan rumah tangga juga begitu. Ada saatnya suami kesel sama istri, ada saatnya istrinya kesel sama suami. Tapi lama-lama, diem-diem, akhirnya deket-deket lagi, tersenyum lagi. Ya, suaminya diem, istrinya pendiam. Suami pendiam, istri pendiam, tapi punya anak banyak. Ya kan? Pakai bahasa apa itu? Bahasa isyarat. Wa ja'alna naumakum subata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidurmu itu istirahat. Kata Allah, waktu tidur itu untuk istirahat. Maka bersyukurlah kalau ada di antara kita masih enak tidur. Karena tidur itu memang Allah jadikan untuk istirahat. Tapi kalau kita tidur nggak bisa-bisa, ya, madep kanan, nanti balik lagi kiri, kanan lagi kiri sampai pagi, nggak bisa tidur. Wah, itu harus banyak istighfar. Kalau sering begadang itu juga nggak bagus, karena itu waktunya untuk tidur itu untuk istirahat. Kalau istirahat itu ada anatomi tubuh kita yang bekerja, dia nyarinya bekerjanya pas kita tidur. Apa anatomi tubuh kita yang bekerja saat kita tidur? Anatomi tubuh yang bekerja saat kita tidur itu adalah hati. Dia bekerjanya dari jam 11 sampai jam 1. Jadi kalau kita pakai untuk begadang, maka hati itu jadi tidak bekerja. Kalau hati jadi tidak bekerja, produksi darah jadi tidak maksimal. Pergantian darah jadi tidak maksimal. Filterisasi darah jadi tidak maksimal. Akhirnya pagi-paginya terlihat pucat. Betul? Kalau ada orang sering begadang, lihat pagi-paginya pucat. Jadi kalau orang sudah cuci darah, itu berarti ada beberapa unsur komponen yang rusak, diantaranya adalah hati dan ginjal. Ya, oleh karena itu kita bersyukur bisa istirahat. Kalau nggak bisa istirahat, biasanya hatinya terluka. Ada yang melukai hati. Sakit hati lebih baik dari sakit gigi. Sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Ya. Jadi kalau kita berpakaian jangan pakai hati. Kalau kita pakai sendal, pakailah dengan kaki. Jangan pakai sendal itu dengan hati.
Kalau pakai sendal dengan hati, nanti kita sholat ingat sendal baru dibeli. Ya, jangan-jangan sendal saya yang baru itu pulang dari ngaji nggak ada. Berarti apa? Berarti dia pakai sendalnya di hati. Jadi fungsikan dengan sebaiknya. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Kami jadikan, kata Allah, malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu fungsinya apa? Menutup. Jadi kalau sudah malam, tertutup semua kehidupan. Matahari tidak bersinar, cahaya tidak ada lagi, tertutup. Jadi idealnya memang malam itu untuk istirahat, bukan untuk kerja, untuk istirahat. Boleh nggak kerja malam? Boleh, tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan dibalik, nanti bahaya. Ekosistem tubuh kita juga akan terpengaruh. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kemudian kami jadikan siang hari itu sebagai penghidupan. Pagi-pagi sudah ada geliat kehidupan. Kalau dulu jam subuh itu sudah banyak orang yang mengeluarkan sepeda sama kerombong, kemudian digoes menuju sasaran, ya kan? Menuju Natar. Kehidupan terus seperti itu. Pagi hari semuanya itu sudah mulai terlihat suara-suara, ayam pun sudah mulai rame berkokok. Kalau malam itu tidur. Ayam tahu kalau malam itu untuk tidur. Kalau siang itu untuk ayam aja faham. Kenapa ayam faham? Sekolah nggak ayam? Enggak. Tapi kenapa paham? Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan di atas kalian itu ada 7 langit. 7 langit yang kokoh, 7 lapisan langit yang kokoh. Benar nggak 7? Kalau lihat dari bahasa, sering digunakan 7 itu oleh Al-Quran. Kalimat 7 itu ternyata bukan berarti benar-benar 7, tapi itu menggambarkan sesuatu yang tak terhingga. Langit yang pertama itu adalah langit yang ada bintang gemintangnya. Ada kurang lebih 300 planet yang ada di galaksi. Itu baru langit yang pertama. Siapa yang sudah pernah ke langit? Belum. Ternyata ibu, sebelum ada astronot yang pergi ke langit, Al-Quran sudah mengatakan, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati seseorang itu akan mudah membuka diri kepada petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah terhadap Islam, hatinya terkunci, seolah-olah orang itu naik ke langit, mendaki ke langit. Sebelum ada astronot, Al-Quran sudah mengatakan bahwa kalau ada manusia pergi terus ke langit, semakin tinggi, maka dadanya akan merasa sesak dari napas. Dan itu terjadi saat ini. Ilmuwan sudah membuktikan. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan siraj itu adalah pelita cahaya, wahaja yang terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami jadikan dari awan-awan itu air yang turun deras. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami bisa menumbuhkan biji-bijian
wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa. Apa artinya jannatin alfafa? Apa Bu artinya jannatin alfafa, Bu? Jannatin alfafa artinya apa? Bukan surga, Ibu. Artinya adalah kebun. Asal jannah surga. Bukan. Ini kebun yang tumbuh-tumbuhannya itu rindang akibat disiram oleh hujan. Pertanyaannya, Ibu menyaksikan atau tidak segala sesuatu yang kita sebutkan tadi? Menyaksikan atau tidak? Menyaksikan. Kalau Ibu menyaksikan, berarti Ibu sudah mengetahui bahwa peristiwa tersebut membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud, ya, bahwa Allah itu wujud. Di firman Allah surah Al-Baqarah ayat 164, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, perahu layar yang berjalan di lautan yang dimanfaatkan oleh manusia, kemudian segala apa yang Allah turunkan dari langit, dari air, sehingga dengan air itu Allah menghidupkan bumi. Setelah bumi itu tandus, kemudian dengan air itu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan setiap biji-bijian, setiap kehidupan, setiap binatang, bahkan termasuk manusia. Karena air, manusia itu menjadi berkembang. Betul nggak, Bu? Karena air, manusia bisa menjadi berkembang biak. Kalau nggak ada air, manusia tidak mungkin berkembang biak. Ini hukum namanya apa? Hukum apa, Bu? Hukum sebab akibat. Kalau kita makan, kenyang. Kalau nggak makan, lapar. Kalau makan, kenyang. Kalau nggak makan, lapar. Nggak makan 3 hari, lemes. Nggak makan 2 minggu, ternyata di rumah sakit nggak makan 1 bulan masih hidup karena diimpus. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat diri kita, makhluk manusia, nggak makan mati. Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang nggak makan tapi hidup? Contohnya malaikat. Maka malaikat ini ngelihat manusia itu ketawa. Kenapa ketawa? Pagi-pagi harus pakai repot ke pasar, saya nggak makan aja hidup. Ini malaikat. Makanya malaikat juga bingung lihat manusia, gara-gara makan ribut, gara-gara ya rebutan konsumen ribut.
rebutan lapak, ribut. Rebutan apa? Rebutan pengaruh, ribut. Rebutan bojo juga ribut. Ya kan? Iri, akhirnya iri dengki, timbul subur. Akhirnya sama-sama sholat di masjid yang satu masjid sholatnya, tapi hatinya tidak saling menyatu. Nah, ini bahaya. Baik, jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu ada berapa, Ibu? Ayat yang harus kita kenali, ayat itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ayat yang tertulis. Di mana? Di Al-Quran. Yang kedua, ayat yang tidak tertulis. Di mana? Di alam semesta. Jadi kita harus bisa memadukan antara ayat yang tertulis di dalam Al-Quran dan ayat yang tidak tertulis. Baru saat itu ketika kita tafakur, maka akan timbul perasaan kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci, Masya Allah. Apa? Alangkah apa? Masya Allah itu apa? Apa yang Allah kehendaki. Kalau Masya Allah itu untuk sesuatu yang menakjubkan. Kalau ada orang yang menghina Allah, bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu berbentuk fisik, maka kita akan mengucapkan subhanallah. Ya kan? Baik, ini bagaimana cara kita mengenal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, ibu-ibu? Artinya kita harus bisa mentafakuri sebab akibat. Sebab dan akibat. Kalau ada peristiwa pasti ada yang menjadikan. Tidak mungkin ada kejadian tapi tidak ada yang menciptakan. Masjid ini terjadi karena dibangun. Siapa yang bangun? Masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat jamaah muslimin. Bukan hanya di Muhajirun, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan ada di tempat di luar Indonesia yang ikut serta dalam berjariah untuk membangun Masjid An-Nubuwah. Ada seorang yang single, pemuda, kemudian juga ada pemudi gadis. Ada seorang pemuda tiba-tiba berkata, saya ingin punya anak, tapi masih pemuda, belum punya istri. Percaya nggak, Ibu? Bisa nggak pemuda itu punya anak? Masih pemuda, single, tidak menikah, bisa nggak punya anak? Nggak bisa. Itu harus melalui proses sebab akibat. Harus menikah dulu, zauj dulu, tazawwaj dulu, baru setelah itu dia akan memiliki keturunan. Kenapa demikian? Karena itulah proses yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Begitu juga sistem hidup, ada mati. Ya, ada hidup, ada mati. Maka kita nggak perlu heran kalau ada teman kita sudah meninggal, ya udah, berarti jatahnya dia sudah sampai di situ. Atau kita nanti kedepannya meninggal, ya udah, nggak usah kaget. Sudah meninggal kaget. Hah? Ada nggak sudah meninggal kaget, loh kok saya meninggal, ada nggak? Ya artinya apa? Artinya kita harus bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada masih 9 bab lagi, tapi kita 1 bab dulu lah ya, kebanyakan nanti.
Sampai jam berapa, Bu? Hah? Ini habis ini makan siang kan? Karena udah biasa puasa Ramadan. Ya kan? Baik, kenapa kita mencoba mengenalkan kembali, mengajak merenungi kembali tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dengan mengenal Allah, Ibu, amal ibadah kita itu akan semakin baik. Kalau kita sholat, kita tidak merasa bertemu dengan manusia. Kalau kita sholat itu kita merasa bertemu dengan Allah. Kalau kita lagi nggak sholat, itu harus selalu dalam posisi zikir. Zikir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara zikirnya? Sehingga dengan begitu hidup kita setiap detik itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis kitab Al-Arba'in Imam An-Nawawi, kalau nggak salah hadis nomor 26, itu berkata, bersabda Nabi SAW, kulla sulama minan nasi sedekah. Setiap sendi dari manusia, setiap sendi-sendi yang ada di tubuh manusia itu punya nilai sedekah. Ibu punya sendi berapa, Bu? Udah pernah ngitung? Belum, nggak usah capek-capek ngitung. Karena ulama sudah menghitungkan. Kata ulama, sendi yang ada dalam tubuh kita itu ada, kok lupa lagi. Sudah nunggu-nunggu Ibu ini. Ada 650 sendi. Ada berapa? 650 sendi. Banyak nggak? Banyak. Setiap sendi yang kita gerakkan itu punya nilai sedekah. Ibu mau masak, ibu bangun tidur, ketika ibu bangun itu sendinya sudah berapa yang bergerak? Nah, ibu bangun tuh mau ngapain? Ibu bangun tadi pagi pertama kali bangun tuh mau ngapain? Kemana? Ke toilet. Ke toilet itu maksudnya kan mau ambil wudhu. Setelah itu mau sholat. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Berarti dari mulai ibu tempat tidur ke kamar mandi itu nilai sodakohnya sudah banyak. Terus habis itu, habis sholat ibu bekerja di dapur. Bekerja di dapur, terus ibu mungkin ke pasar atau ke warung, kemana. Itu sendi bergerak semua. Tujuan ibu itu tidak ada lain, adalah hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali tadi kita bangun tuh sholat apa? Subuh. Setelah sholat subuh apa tugas kita? Setelah sholat subuh tugas kita apa? Bukan. Tugas kita menunggu sholat subuh. Tugas kita menunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tugas kita apa? Menunggu sholat asar. Setelah sholat asar tugas kita menunggu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib tugas kita menunggu sholat isya. Setelah sholat isya tugas kita menunggu sholat malam. Jadi dengan niat seperti itu kita tidak pernah bisa lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggal di pertengahan antara subuh dan zuhur, berarti meninggalnya dalam kondisi berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena innamal a'malu karena amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi hidup kita dengan diisi seperti itu, ini ada hadisnya sahih.
Ya, saya sampaikan ini ada hadisnya sahih. Jadi bukan ngarang-ngarang ya. Ya, ada hadisnya sahih. Nabi mengatakan umatku ini sangat menakjubkan. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan umatku itu ada kebaikan. Ya, setelah melakukan kebaikan dia menunggu kebaikan yang lain. Apa itu diantaranya adalah sholat 5. Jadi kehidupan kita dari sholat 1 menunggu ke sholat berikutnya. Maka kalau lagi uzur minimal mengingat, oh iya saya jam segini mestinya sholat. Walaupun nggak sholat, oh iya saya jam segini mestinya sholat. Oh iya jam segini mestinya saya sholat. Nah seperti itu. Jadi dengan demikian insya Allah kalau kita rutinkan, kita biasakan, maka sulit rasanya kita untuk berbuat maksiat. Kenapa? Dari sholat subuh sedang menunggu sholat zuhur. Sedang menunggu sholat zuhur ini masa berbuat maksiat, kan nggak mungkin. Nah itulah manfaat atau keuntungan kita mengingat kembali akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kenapa saya buat seperti ini? Karena mungkin saya bisa share atau yang lain bisa mendapatkan manfaat dari tausiah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa ibu-ibu terapkan dalam kehidupan. Insyaallah ibu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.